Halo teman-teman, saya akan melanjutkan pembacaan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Kali ini masuk ke subbab 2 dari bab 5, Salah kaprah tanggung jawab atau rasa salah. Bertahun-tahun lalu, ketika saya lebih muda dan lebih bodoh, saya menulis sebuah blog. Dan di bagian penutup, saya menulis kurang lebih begini. Dan seperti kata seorang filosof, kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Ini terdengar keren dan berwibawa. Saya lupa siapa yang mengatakan hal itu. Dan pencarian di mesin Google, saya tidak menunjukkan hasil apapun. Jadi, saya biarkan saja tertulis demikian. Terasa pas dengan postingan saya. Sekitar 10 menit kemudian, komentar pertama masuk. Kayaknya sang filosof hebat. Yang Anda sebut itu adalah Paman Ben dari film Spider-Man. Seperti kata filosof besar lain, kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Kata-kata terakhir Paman Ben sebelum seorang pencuri yang dibiarkan lolos oleh Peter Parker, pembunuhnya di trotoar, yang dipadati orang tanpa alasan yang bisa diterima. Dialah sang filosof hebat. Kita masih sering mendengar kutipan tersebut. Kata-kata ini sering keluar. Biasanya terdengar ironis dan muncul setelah menegakkan gelas bir ketujuh. Ini adalah salah satu kutipan yang sempurna dan terdengar sangat intelektual. Namun, pada intinya hanya mengatakan kepada Anda apa yang telah Anda ketahui. Bahkan ketika Anda tidak pernah memikirkan hal tersebut sebelumnya. Kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Ini benar. Namun ada versi lain yang lebih baik dari kutipan ini, yang sebenarnya dalam. Dan yang harus Anda lakukan adalah menukar posisi kata bendanya. Tanggung jawab yang besar menuntut kekuatan yang besar. Semakin kita memilih untuk menerima tanggung jawab dalam kehidupan kita, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Menerima tanggung jawab atas masalah yang kita hadapi menjadi langkah pertama untuk menyelesaikannya. Saya pernah mengenal seorang pria yang mengaku bahwa alasan dibalik tidak ada seorang wanita pun yang mau diajak berkencan adalah karena dia terlalu pendek. Pria ini terpelajar, menarik, dan tampan. Yang jelas, tipe yang sangat ideal. Namun, dia sungguh yakin kalau dia terlalu pendek untuk bisa berkencan dengan wanita. Dan karena dia merasa terlalu pendek, dia jarang pergi keluar dan mencoba untuk berkenalan dengan seorang wanita. Dia pernah mencoba beberapa kali, dan perhatiannya justru tertuju pada segelintir perangai dari cewek tersebut, yang menurutnya mengindikasikan bahwa ia tidak cukup menarik di mata si cewek. Dan itu sudah membuatnya yakin bahwa cewek tersebut sungguh tidak menyukainya. Meskipun sebenarnya si cewek suka. Bisa Anda bayangkan betapa payah kehidupan asmaranya. Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa dia telah memilih nilai yang justru menyakiti dirinya sendiri. Tinggi badan.
Wanita dalam benaknya hanya tertarik pada pria yang tinggi. Dia tamat masa bodoh. Apapun yang dilakukannya. Pilihan atas nilai ini melemahkan. Hal itu memberi pria ini masalah yang pelik. Menjadi orang yang tidak cukup tinggi dalam dunia yang diciptakan dalam pandangannya. Hanya untuk orang-orang yang tinggi semampai. Masih ada berbagai nilai yang jauh lebih baik yang bisa digunakan dalam kehidupan percintaannya. Saya cuma ingin mengencani wanita yang menyukai saya apa adanya. Mungkin dapat menjadi awal yang baik. Ukuran yang menilai kejujuran dan penerimaan. Namun dia tidak memilih nilai ini. Sepertinya dia bahkan tidak sadar kalau dia sedang atau bisa memilih satu nilai atau lebih. Tanda disadari, dia sesungguhnya bertanggung jawab atas masalahnya. Alih-alih bertanggung jawab, dia justru mengeluh. Tapi saya tidak punya pilihan. Omelannya kepada bartender. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu berpikiran dangkal dan angkuh dan tidak akan pernah menyukai saya. Benar, ini merupakan kesalahan setiap wanita untuk tidak menyukai pria yang suka mengasihani diri sendiri, yang berpikiran dangkal dengan nilai-nilai yang payah. Jelas sekali. Banyak orang enggan bertanggung jawab atas permasalahan mereka. Karena mereka percaya bahwa mengambil tanggung jawab terhadap suatu masalah sama dengan menjadi pihak yang dipersalahkan atas masalah Anda. Tanggung jawab dan kesalahan sering tampil berbarengan dalam budaya kita. Tetapi dua hal ini tidak sama. Jika saya menabrak Anda dengan mobil saya bersalah dan bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada Anda, entah bagaimana caranya. Bahkan jika saya tidak sengaja menabrak Anda, saya masih harus bertanggung jawab. Beginilah pihak yang bersalah, ditentukan dalam masyarakat kita. Jika Anda mengacau, Anda harus memperbaikinya. Dan seharusnya memang seperti itu. Ada juga masalah di mana kita tidak bisa dipersalahkan dan masih bertanggung jawab terhadapnya. Sebagai contoh, jika Anda bangun dari suatu pagi dan menemukan bayi yang masih merah di depan pintu rumah Anda. Jelas, ini bukan kesalahan. Jelas, ini bukan kesalahan Anda kalau si bayi ditinggalkan di sana. Namun, bayi tersebut sekarang menjadi tanggung jawab Anda. Anda kemudian memutuskan akan melakukan sesuatu. Dan entah apapun pilihan Anda nantinya, merawatnya, membuangnya, mengabaikannya, menjadikannya makanan pitbull. Itu merupakan masalah yang terkait dengan pilihan Anda. Dan Anda akan bertanggung jawab terhadapnya juga. Hakim tidak bisa memilih kasus yang dihadapi. Ketika sebuah kasus sampai di pengadilan, hakim yang ditugasi untuk menangani perkara tersebut tidak melakukan kejahatan, bukan saksi kejahatan, dan tidak terkena imbas dari kejahatan itu. Namun, ia tetap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Sang hakim lantas harus memilih beberapa konsekuensi
dia harus mengidentifikasi ukuran untuk menilai kejahatan tersebut dan memastikan bahwa ukuran yang tersebut sungguh dipakai secara konsisten. Kita bertanggung jawab atas hal-hal yang bukan merupakan kesalahan kita. Inilah bagian dari kehidupan. Inilah bagian kehidupan. Berikut ini cara untuk memahami perbedaan antara dua konsep tersebut. Berikut ini cara untuk memahami perbedaan antara dua konsep tersebut. Kesalahan adalah bentuk lampau atau past tense. Tanggung jawab adalah bentuk kini atau present tense. Kesalahan merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang telah diambil. Tanggung jawab merupakan hasil dari pilihan yang sedang Anda ambil saat ini. Setiap detik, setiap hari. Anda sedang memilih untuk membaca buku ini. Anda sedang memilih untuk menerima atau menolak konsep ini. Jika menurut Anda, ide saya di buku ini payah, maka itu adalah kesalahan saya. Namun, Anda bertanggung jawab atas kesimpulan yang Anda ambil tersebut. Bukan kesalahan Anda jika saya memilih untuk menulis kalimat ini. Namun, Anda tetap bertanggung jawab ketika memilih untuk membacanya atau tidak. Ada perbedaan antara menyalahkan seseorang atas situasi yang terjadi pada Anda dan bahwa orang tersebut memang sungguh bertanggung jawab atas keadaan yang Anda alami. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas keadaan Anda kecuali diri Anda sendiri. Banyak orang yang mungkin disalahkan atas ketidakbahagiaan Anda. Namun, tidak seorang pun yang bertanggung jawab atas ketidakbahagiaan Anda selain Anda. Ini karena Anda selalu harus memilih bagaimana Anda memandang sekitar Anda, bagaimana Anda bereaksi terhadapnya, bagaimana Anda menilai sesuatu. Anda selalu harus memilih ukuran yang Anda gunakan untuk menilai pengalaman Anda. Pacar saya yang pertama mencampakkan saya dengan cara yang spektakuler. Dia berselingkuh dengan gurunya. Itu luar biasa. Dan yang saya maksud dengan luar biasa, persisnya seperti dipukul sebanyak 253 kali di perut. Lebih apes lagi ketika saya meminta penjelasan padanya tentang hal ini. Dia justru meminta putus dan langsung menempel di pelukannya. 3 tahun bersama hanya berakhir seperti ini. 3 tahun bersama hanya berakhir seperti itu. Saya nelangsa selama beberapa bulan sesudahnya. Sudah saya duga sebelumnya. Tetapi, saya juga berpikir bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kepedihan saya. Dengan begitu, ini justru tidak membuat saya bisa melangkah ke depan. Itu hanya membuat rasa pedih semakin parah. Lihat, saya tidak bisa mengendalikan dia. Tidak peduli berapa kali yang saya memanggil-manggilnya atau meneriakkan namanya, atau memohon agar dia mau kembali ke pelukan saya, atau membuat kunjungan kejutan ke tempatnya, atau hal-hal mengerikan dan irasional lain yang bisa dilakukan seorang mantan. Saya tidak akan pernah bisa mengendalikan emosi atau tindakannya. Pada akhirnya, meskipun dia yang patut disalahkan,
atas apa yang saya rasakan. Dia tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang saya rasakan. Sayalah yang harus bertanggung jawab. Pada suatu titik, setelah aliran air mata dan alkohol dirasa telah cukup, saya mulai berpikir dan memahami bahwa meskipun dia telah melakukan sesuatu yang buruk kepada saya dan dia layak disalahkan, sekarang tanggung jawab sayalah untuk membuat diri saya kembali gembira. Dia tidak akan pernah muncul dan memperbaiki segala hal yang terjadi pada saya. Saya harus memperbaikinya sendiri. Ketika saya melakukan pendekatan itu, beberapa hal mulai terjadi. Pertama, saya memulihkan diri saya. Saya mulai berolahraga dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman saya yang tidak saya abaikan. Saya mulai dengan sukarela menemui orang-orang baru. Saya melakukan banyak perjalanan studi ke luar negeri dan menjadi relawan. Dan perlahan, saya mulai merasa lebih baik. Saya masih kesal dengan mantan saya atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi setidaknya sekarang saya mengambil tanggung jawab atas emosi saya sendiri. Dan dengan melakukan ini, saya memilih nilai yang lebih baik, nilai yang terarah untuk menjaga diri saya sendiri. Belajar untuk merasa lebih baik tentang diri saya sendiri, ketimbang nilai-nilai yang menuntut mantan saya memperbaiki apa yang telah dihancurkannya. Ngomong-ngomong, seluruh hal tentang menuntut tanggung jawabnya atas emosi saya mungkin menjadi alasan utama yang membuatnya minta putus dengan saya. Saya akan membahas hal ini secara lebih detail di 2 bab ke depan. Kemudian, sekitar setahun berikutnya, sesuatu yang lucu terjadi. Saat saya menengok kembali hubungan kami, saya mulai menangkap masalah yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Masalah bahwa saya sering jadi orang yang disalahkan dan seharusnya saya dapat melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Saya menyadari bahwa saya sepertinya tidak pernah menjadi kekasih yang hebat dan bahwa seseorang tidak begitu saja berselingkuh dengan orang lain kecuali jika mereka tidak bahagia karena beberapa alasan. Saya tidak lantas mengatakan kalau pemahaman ini membenarkan apa yang dilakukan mantan saya. Sama sekali tidak. Namun, dengan mengenali kesalahan saya terbantu untuk menyadari bahwa saya bukanlah korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Sebagaimana yang saya yakini selama ini. Bahwasanya saya juga berperan sehingga hubungan yang kacau itu terus berlangsung selama itu. Lagi pula, orang lain yang menjalani hubungan sepertinya juga memegang nilai serupa. Dan jika saya mengencani seseorang dengan nilai-nilai yang buruk selama itu, lalu apa yang bisa disimpulkan mengenai saya dan nilai-nilai saya? Saya disadarkan bahwa jika pacar-pacar Anda bersikap egois dan tega melukai Anda, maka sejatinya Anda pun juga demikian. Anda hanya tidak menyadarinya.
Saat menengok ke belakang, saya bisa melihat dan menyadari ada semacam rambu-rambu yang diberikan pacar saya yang seharusnya saya pahami. Namun saya memilih tidak mengabaikan atau bahkan menghapus rambu-rambu itu ketika saya bersamanya. Itulah kesalahan saya. Ketika merefleksikan kembali, saya sadar bahwa saya tidak pernah menjadi boyfriend of the year baginya. Faktanya, saya sering bersikap dingin dan arogan terhadapnya. Di kesempatan lain, saya menyia-nyiakan dan membuatnya kecewa dan terluka. Hal-hal ini merupakan kesalahan saya juga. Apakah kesalahan-kesalahan saya membenarkan perselingkuhan pacar saya? Tidak. Namun, tetap saja, saya memiliki tanggung jawab untuk tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi dan tidak pernah menganggap remeh rambu-rambu yang sama lagi. Untuk membantu memastikan bahwa saya tidak akan pernah menderita konsekuensi yang sama lagi. Saya mengambil tanggung jawab untuk turut berupaya agar hubungan saya dengan wanita lain di masa depan menjadi jauh lebih baik. Dan saya senang mengatakan bahwa saya memilikinya. Tidak ada lagi pacar yang selingkuh dan meninggalkan saya. Tidak ada lagi 253 pukulan di perut saya. Saya bertanggung jawab atas permasalahan saya dan berusaha memperbaikinya. Saya bertanggung jawab atas peran saya dalam hubungan yang tidak sehat itu dan berusaha memperbaikinya di hubungan yang berikutnya. Dan tahukah Anda, diputus oleh pacar menjadi salah satu pengalaman yang paling menyakitkan yang pernah saya rasakan. Sekaligus menjadi salah satu pengalaman hidup yang paling penting dan berpengaruh. Saya bersyukur karena itu menginspirasi pertumbuhan pribadi saya secara signifikan. Saya belajar lebih banyak hal dari satu masalah itu daripada kombinasi puluhan kesuksesan saya. Kita semua senang untuk ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan kebahagiaan. Malahan, kita justru lebih sering berebut menjadi yang bertanggung jawab atas sebuah keberhasilan dan kebahagiaan. Ingat, bertanggung jawab atas permasalahan kita jauh lebih penting, karena dari sanalah pembelajaran yang sesungguhnya berasal. Menyalahkan orang lain hanya akan melukai diri Anda sendiri. Demikian pembacaan subbab kedua dari bab 5, salah kaprah tanggung jawab atau rasa salah. Selanjutnya subbab ketiga dari bab kelima, menanggapi tragedi, yang akan saya bacakan di video berikutnya.